Ah, Emang itu emang lagi trennya begitu. ya bukan begitu Pak Ngademin. Oke, baiklah kalau begitu sidang kita mulai saja. Iya. Karena seperti tadi yang dikatakan oleh Adinda Indah Kirana. Itu agenda sidang kita kali ini mengenai hasil survei yang menyebutkan bahwa popularitas Presiden SBY anjlok ya. Iya. Interupsi. Ya, silakan fraksi lidah tak bertulang. Saya keberatan mengenai popularitas ini dijadikan agenda sidang. Sebab popularitas melorot itu kan kata lembaga survei. Begini Pak Isa, hasil survei itu kan berdasarkan pendapat dari masyarakat tuh, ya kan? Kalau misalnya situ tidak setuju dengan hasil survei, situ bisa membuat survei tandingan. Nah, atau bisa juga bikin survei luar biasa. Kalau misal belum puas juga, situ langsung aja bikin survei perjuangan tuh. Betul Pak Putu. Survei itu kan bisa dibuat berdasarkan pesanan. Masa popularitas SBY sedikit-sedikit merosot, sedikit-sedikit merosot, kok cuma sedikit? Mr. Risa, banyak juga loh hasil survei itu yang fair, ya kan? Iya. Nah, udah gitu, kita simak ya kenapa Mr. Isa tuh keberatan. Kan kita tahu sendiri, partainya Mr. Isa kan mendukung pemerintahan sekarang. Iya kan Mr. Isa? Ngaku deh. Jessica, jangan main tuduh. Saya bukan pendukung pemerintah, saya pendukung Spanyol. Hah? Buktinya menang 1-0. Bukan itu. Pak Isa, masalah ini sudah masuk agenda sidang. Tapi supaya Pak Isa tenang dan anggota Dewan lain juga tahu kenapa harus kita bicarakan masalah ini, sebaiknya kita tanyakan pada staf ahli kita. Mas Bima, apakah masalah hasil survei yang mengatakan popularitas Presiden ini menurun, layak nggak kita bicarakan di sini? Sangat layak dengan dua alasan, Mas Iwel. Yang pertama adalah survei itu salah satu cara yang penting untuk mengukur opini publik. Anggota Dewan Parodi Rakyat harus tahu opini publik itu bagaimana. Apa respon dari kebijakan pemerintah terhadap isu yang digulirkan kan begitu. Nah, jangan hanya mendeteksi isu publik itu dari infotainment misalnya ya, dari hal-hal yang sifatnya artifisial tapi yang jelas di grassroots bagaimana, itu pertama. Kemudian yang kedua, kurang dari 1 bulan lagi pemilu ini berjalan, kampanye ini. Nah, karena itu menyaksikan bagaimana tren dari popularitas SBY yang semakin turun, kemudian ada popularitas lawannya yang mulai naik, saya kira ini situasi politik semakin panas, kompetisi politik akan semakin ketat. Saya kira itu. Jadi penting bagi kita untuk kita analisis dan kita bahas. Iya. Pak Isa, tadi sudah dengar penjelasan dari Bapak Bima. Ini staf ahli Dewan Parodi Rakyat loh. Kira-kira tahu nggak? Tahu nggak? Yang nanya dia Pak, nama saya domelin. Ya tapi harus dengar semua. Saya lagi nyatet. Ganggu orang aja sih. Baiklah anggota Dewan, dengan ini sidang saya buka. Masa dong. Demokrasi tak butuh janji-janji. Demokrasi jangan cari solusi. Ya, itulah tadi komentar dari masyarakat. Indah, Iya. maaf Indah, saya mau bertanya dulu kepada Pak Mucle. Ya. Pak Mucle, tadi salah satu komentar masyarakat mengatakan bahwa popularitas Presiden SBY turun karena ragu-ragu. Apakah menurut Pak Mucle, Presiden ini memang suka ragu-ragu? Begini ya, sebentar Pak Iwa. Saya jadi agak ragu-ragu untuk berkomentar. Ragu-ragu saya. Sebenarnya ngerti nggak sih sebenarnya Bapak pimpinan sidang ini? Ya Pak ya, sabar dulu ya Pak ya. Kita dengarkan dulu bagaimana analisa dari staf ahli Dewan Parodi Rakyat yang juga pakar politik muda, Dr. Bima Arya Sugiarto. Silahkan Mas Bima. Jadi survei Indobarometer ini dilakukan untuk mengetahui reaksi publik terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ya. Kenaikan harga Nah, BBM. saya kira ini adalah harga yang harus dibayar, risiko yang kemudian harus ditebus oleh SBY ketika membuat satu kebijakan yang ternyata tidak populer di mata publik, begitu. Nah, tetapi sebetulnya jika kita lihat ini bukan hanya persoalan kebijakan BBM. Ini saya kira ada tren penurunan popularitas SBY dari awal.
Ini kalau kita lihat ya, ada data dari tahun 2004 hingga tahun 2008 dari Carta Politika yang mengamati tren pemberitaan di media misalnya. Sejak tahun 2004-2008 bagaimana tone atau nada pemberitaan media persepsi publik terhadap SBY. Kalau kita lihat dari tahun 2004 ketika SBY dilantik itu tone positifnya masih lumayan tinggi. Satu hal nih dalam pemberitaan SBY ini. Jadi bukan hanya sekadar persoalan BBM sekarang, tapi sejak awal kita melihat satu tren yang terjadi gitu. Tapi kalau menurut saya Pak Dr. Bima ya, ini popularitas SBY menurun memang karena kebijakan beliau menaikkan harga BBM. Lah namanya juga BBM ya, bisa bikin melorot tuh. Bang Adam ya, tolong kalau ngomong itu jangan gantung. Kayak Meli Guslau aja. Ini maksudnya bikin melorot apanya? Nah banyak banget. Misalnya melorot popularitasnya, kemudian melorot celananya. Ya. Bang Adam ini seneng ngaco. Maksudnya melorot celana gimana? Lah ini makanya jangan berpikiran miring dulu Pak Muclek. Ini saya punya data. Jadi kalau BBM naik, otomatis harga pokok naik. Harga bahan pokok. Harga bahan pokok. Datanya begitu. Akibatnya banyak rakyat yang tidak makan. Lah kan? Kalau rakyat sudah jarang makan, otomatis badannya kurus. Kalau badannya kurus, otomatis pinggangnya mengecil. Lah kalau pinggangnya mengecil, otomatis celananya melorot. Lah kayak gue. Interupsi. Menurut saya, Presiden SBY tidak terlalu peduli dengan yang namanya popularitas. Apalagi SBY merasa walaupun popularitasnya menurun, dia tetap lebih populer dibandingkan yang lain. Betul nggak? Iya. You punya selfie, you selain cantik, beautiful, you juga cantik smart. Kasih. Pintar smart maksudnya. Ya? Pintar smart. Ya, pintar smart. Interupsi pimpinan sidang. Iya. Saya tidak agree dengan Miss Selfie. Karena saya pikir Mr. Presiden itu tetap menjaga popularitinya. How? Buktinya Mr. Presiden mengeluarkan album sampai yang kedua. Itu kan caranya ya, kalau dia tetap menjaga popularitasnya. Betul kan Pak Isa? Bukan. Anda ini cantik kok main tuduh. Anda ini cantik-cantik kok main tuduh. Anda main tuduh kok cantik-cantik. Pak Isa, Anda ini lama-lama ngeselin ya? Lama-lama ngeselin ya? Ngeselin kok lama-lama? Interupsi Pak. Ya, silakan Partai Ketupat ya. Terima kasih. Kalau saya sih setuju dengan Bapak Iwal yang dibilang tadi ya, popularitas itu kan memang bisa pasang surut naik turun gitu ya. Mungkin sekarang popularitas Pak SBY menurun, barangkali nanti menjelang pemilu malah naik kan kita nggak tahu. Ya kan Pak Iwal? Ya, setuju sekali. Pada pemilu yang lalu popularitas Presiden SBY itu juga menaik menjelang pemilu Pak Muclek. Iya. Waktu itu ada kesan bahwa beliau itu dizolimi. Ya sama halnya dengan Pak Muclek waktu pemilu, kenapa bisa kepilih di sini? Karena pada waktu itu juga ada kesan bahwa Pak Muclek ini dizolimi. Oh, pantas ya. Ada isu-isu yang mengatakan bahwa wajah Pak Muclek ini gelap. Nah, ini Pak Iwel, kenapa wajah saya gelap? Itu bukan kenapa-napa. Tapi waktu lahir, saya itu pas gerhana bulan. nanti kita akan bicarakan lagi masalah ini nanti juga dengan Mas Bima. Tapi sekarang kita harus istirahat dulu. Cik. Iya, dengan ini sidang saya skors. Demokrasi tak butuh janji-janji. Demokrasi jangan cari solusi. Demokrasi jangan cari solusi. Demokrasi jangan cari solusi. Kembali di Demokrasi dan untuk membicarakan lebih dalam lagi mengenai hasil survei yang mengatakan bahwa popularitas Presiden SBY menurun,
Mari kita simak bersama keterangan dari Direktur Riset Indobarometer, Bapak Yusuf Kosim, atau lebih akrab kita panggil Mas Yuko. Selamat malam Mas Yuko. Selamat malam, Mbak Indah. Ya. Indah, sebentar. Kenapa? Ini enak Pak Mucele. Nama Bapak ini Yusuf Kosim, disingkat Yuko. Nah, kali ini ngademin Santoso. Kalau disingkatnya Ngasos. Ngaso, nggak kompak ya. Iya. Ngasat ya. Oke, Mas Yuko, saya langsung nanya aja nih. Pak Mucele tenang dulu ya. Gini Mas Yuko, sebenarnya survei ini kapan dilakukan dan apakah benar bahwa hasil survei ini terkait dengan kenaikan harga BBM? Ya betul, sebetulnya survei ini kita lakukan kira-kira 10 hari setelah kenaikan harga BBM pada 24 Mei 2008 yang lalu. Nah, pengambilan data kita lakukan pada tanggal 5 sampai tanggal 16 Juni 2008. Juga menanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Itu ada banyak alasan. Misalnya mencegah penyelundupan BBM ke luar negeri. Karena disparitas harga BBM dalam negeri dengan harga BBM di luar negeri ini cukup tinggi. Kemudian pemerintah punya alasan juga kenapa kenaikan harga BBM dinaikkan, yaitu harga minyak dunia itu juga naik. Kemudian mengurangi subsidi terhadap BBM. Kemudian pemerintah juga punya alasan jangan boros terhadap BBM. Alasan itu publik percaya nggak bahwa itu alasan yang layak dipercaya? Nah, publik ternyata tidak setuju dengan alasan-alasan itu. yang terjadi. Mayoritas publik tidak setuju. Alasan apapun yang diungkapkan oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Agak relatif sebetulnya imbang. Ini adalah ketika pemerintah memiliki alasan mampu untuk membantu rakyat miskin. Ini sebetulnya antara setuju dan tidak setuju itu imbang. Tapi tetap mayoritas tidak setuju dengan alasan tersebut. Dan Mas Bima, bagaimana sebuah popularitas itu? Apakah sebegitu pentingnya untuk presidennya? Popularitas penting, tapi saya kira popularitas di sini bukan sebatas popularitas dikenal atau seperti artis, tidak. Tapi popularitas yang dimaksud di survei ini adalah tingkat dukungan, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan sekarang. Ya. Pemerintahan itu perlu dukungan loh, perlu legitimasi politik. Nah, ini menggambarkan bahwa dukungan pemerintahan sekarang ini semakin turun. Ini saya kira menjadi persoalan gitu. Interupsi. Oke, Ya. silakan. Interupsi. Ya, silakan. Interupsi, Pak. Iya, saya dengar. Ya. Silakan partai tambahan. Bapak pimpinan sidang yang saya hormati dan juga Adinda Indah yang saya sayangi gitu. Tunggu dulu. Kenapa? Sampean orang baru di sini berani-berani ngomong sayang sama Indah. Saya orang lama aja nggak berani. Ya sayang ya. Mas, sebentar, ini dari fraksi partai tambahan. Tadi Anda interupsi maksudnya ingin apa nih? Begitu. Kok begitu? Apa? Maksudnya apa yang disampaikan? Maksud saya itu menurut saya memikirkan polaritas itu memang penting. Tapi lebih penting itu kalau kita mikirkan rakyat. Betul? Nah, ya kan? Nah, lagi kalau misalnya presidennya tuh tidak menunjukkan populer, itu tidak apa-apa menurut saya. Yang paling penting adalah kebijakannya yang populer. Betul tidak? Itu maksudnya. Ya, sebentar. Bentar, saya ke Mas Yuko lagi. Mas, apakah betul walaupun popularitas SBY ini menurun, tapi calon lain belum tentu menang pada 2009 nanti? Ya, kita lihat bahwa berdasarkan hasil survei yang kita lakukan pada bulan Desember tahun 2007, SBY itu dipilih oleh 38,1%. Kira-kira cabai keriting ada peningkatan berapa persen? Ini kita ngomongin Soal SBY, Pak. popularitas. Soal popularitas. Silakan, kayak Prasid Kupat mau interupsi, silakan. Silakan Ibu Siska. Tapi kan bukannya sebagai pemimpin tuh memang harus siap untuk tidak populer gitu ya. Seperti Pak SBY sekarang menaikkan harga BBM. Walaupun banyak yang kontra, tapi kan sebenarnya tujuannya baik. Menjaga perekonomian untuk tetap stabil. Kalau akhirnya popularitas menurun ya itu kan resiko politik kan? Interupsi. Ya, silakan. Tapi kan seharusnya kebijakan yang dibuat itu tidak menimbulkan persoalan baru. Misalnya seperti demo yang semakin banyak. Enak banget kalau ngeliat ke sini ya, kanan ngomong adem gitu ya. Saya kalau ngeliat ke samping gersang dan gelap. Mas Bima,
Ini ada juga yang mengatakan nih, bisa Mas Yuko atau Mas Bima yang menanggapi bahwa ya udah kalau sekarang turun nggak apa-apa. Karena atau beberapa bulan lagi juga bisa ditingkatkan popularitasnya. Misalnya sekarang kan ada BLT. Nah kalau BLT ini sukses kan pasti popularitas presiden akan naik kembali begitu. Bisa saja naik lagi, tapi pemilu ini tinggal sebentar lagi, kurang dari sebulan kita sudah kampanye. Nah, kita akan menyaksikan satu kompetisi yang ketat sekali untuk menaikkan popularitas dari berbagai macam kubu politik begitu. Jadi agak-agak susah nih Mas Iwal. Jadi perlu momentum-momentum politik lain yang diciptakan gitu. Iya. Sekarang gimana Pak ngademin Lah, kalau saya cuma mau tadi membicarakan masalah popularitas. Iya. Sekarang kalau dituju yang populer bisa jadi presiden, kenapa nggak Iwan Fals atau Sleng? Surveinya kan gitu kan Pak Joko ya? Iya. Siapa yang populer, inilah yang dipilih. Ayo kenapa nggak Sleng? Ya, kebetulan kita memang melakukan survei itu terhadap 12 nama calon presiden yang kita pilih. Ya tambah satu aja Sleng. Nggak bisa Pak. Beda Pak ini. ini tunggu. Ini Pak Ngademin, Anda jangan ini dong mengaburkan persepsi publik terhadap Anda. Anda ini bertindak seolah-olah Anda ini selengker. Orang saya ngeliat kaset Anda inul semua. Ini ada 12 nama ya Mas Yuko ya? Ya, sebetulnya ada nama-nama yang memang kita pilih untuk kita survei dan nama-nama ini sudah muncul di bursa-bursa calon presiden, yaitu di media-media. Jadi dari media-media kita kumpulkan yang sudah bahkan yang sudah mendeklarasikan diri maupun yang belum, tapi memiliki potensi untuk maju sebagai calon presiden pada tahun 2009 kita survei namanya. Oh, jadi Mas Yuko ini enak juga ini kerjaannya ngafal-ngafalin nama yang 12 itu. Kalau Pak Mucil waktu itu juga pernah kan waktu kampanye lalu ngafalin apa Pak? Saya ngapalin lagu Pak. Oh, ada lagunya. Loh iya kalau mau kampanye kan kita harus pasang lagu yang bagus. Misalnya, bila kamu di dekatku. Itu biar kita dekat sama rakyat. Saya juga pernah waktu itu lihat Pak Mucil itu kampanye ya. Dia nyanyi saking syahdunya, matanya merem, gitu buka udah nggak ada orang. Oke, Bapak pimpinan sidang silakan diistirahatkan terlebih dahulu. Ya, dengan ini sidang saya skors. Hipokrasi tak butuh janji-janji. Demokrasi, jangan cari solusi. Iya. Oke, kita dengarkan dulu komentar dari rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama yaitu dari Presiden University. Silahkan. Kami dari Presiden University cuma ingin menghangatkan kembali sebuah usul yang mungkin sudah sedikit terlupa, yaitu usul untuk memberikan potongan pada gaji-gaji daripada petinggi-tinggi negara. Memberikan potongan terhadap gaji-gaji, termasuk presiden, termasuk pimpinan juga, termasuk juga DPR, MPR. Sehingga gaji-gaji tersebut bisa dialokasikan kembali ke dalam APBN negara. Gitu. Kami ingin menghangatkan kembali, kami setuju sekali akan usul itu. Gitu. Kami ingin segera usul itu segera dilaksanakan, jadi jangan cuma sebuah angan-angan doang, kami ingin segera terlaksana. Cukup Oke, sekian. terima kasih. Dan ya, berikutnya dari rekan mahasiswa Himaka Fikom Unpad, silahkan. Seperti yang kita ketahui, popularitas Bapak Presiden sedang menurun yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan beliau. Yang saya ingin tanyakan, kebijakan seperti apa yang bisa meningkatkan kembali popularitas beliau dalam waktu yang singkat? Sebab kan sebentar lagi pemilu. Jadi itu aja paling. Oke, Terima kasih. terima kasih. Dan komentar terakhir dari mahasiswa STAN Jakarta, silahkan. Sekarang kan presiden kita ini, Pak SBY, sering mengambil keputusan-keputusan yang mencengangkan masyarakat, seluruh masyarakat. Apakah hal-hal ini adalah satu politik dari Pak SBY sendiri untuk mencari perhatian dari masyarakat? Kita lihat sendiri dari sekarang udah mulai sedikit-sedikit dia muncul di media, dan sedikit-sedikit dia muncul di media. Kok muncul di media kok cuma sedikit-sedikit? Terima kasih. Anda pintar sekali ya. Pak Isa jangan tersinggung ya Pak ya. Baiklah Mas Bima atau Mas Yuko silahkan ditanggapi. Ya, saya ingin menanggapi bagaimana popularitas SBY supaya meningkat dengan cepat begitu ya. Saya pikir ini tadi ada kepuasan di bidang ekonomi ya. Itu adalah kebijakan yang harus segera ditempuh oleh Presiden SBY untuk segera untuk meningkatkan popularitas beliau.
meningkatkan kinerja ekonomi yang penting. Karena berdasarkan hasil survei kita, meningkatkan kinerja ekonomi adalah yang paling tidak puas publik terhadap kinerja SBY, yaitu 70,9%. Saya pikir itu. Kita harus pelajari tren surveinya ya. April 2006 popularitas turun, Oktober 2006 popularitas naik, September 2007 popularitas turun ya. Ketika turun ada fenomena apa? Satu, ada flu burung. Ketika naik ada fenomena apa? Fenomena bencana. Ketika turun lagi ada fenomena apa? Ada fenomena lapindo. Ya. Jadi saya kira SBY itu lemah dalam hal mengelola isu-isu sosial yang langsung berkaitan dengan kepentingan publik sehari-hari. Tapi SBY piawai dalam mengelola momentum-momentum politik karena bencana, Aceh dan lain-lain begitu ya. Jadi saya kira bagi SBY untuk supaya punya harapan yang besar di 2009 ya mau tidak mau harus membangun satu image yang tegas, progresif, dan berani itu dengan cara kebijakan-kebijakan yang saya kira ditanggapi oleh publik secara antusias. Pembenahan pemerintahan, mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi secara tanpa pandang bulu misalnya itu. Kedua, saya sepakat dengan rekan Mas itu tadi ya, turunkan misalnya ya atau hematkan gaji, alokasi budget untuk gaji pegawai negeri ya. Tunjangan-tunjangan atau fasilitas itu potonglah, nggak usah pakai mewah-mewah lagi kemana-mana begitu. Interupsi. Silakan. Interupsi. Fraksi Kambing Hitam. Kalau saya berpikir sederhana saja, itu sebetulnya yang menyebabkan popularitas presiden itu cuma satu. Apa? What is that, Mr. Mufri? Angka. Cuma satu, angka. Kalau angkanya banyak, berarti popularitasnya akan naik. Betul kan? Kalau angkanya sedikit, maka popularitasnya itu akan turun. Pak Murfi, Ya. kalau yang kayak gitu nenek saya juga tahu. You punya ngademin. Mungkin nenek-nenek sudah pada tahu, tapi kakek-kakek belum tahu. Iya, Pak Iwel, silakan. Iya, saya menanya lagi pada Mas Yuko. Mas, berdasarkan pengalaman Anda selama ini, Anda kan sudah berulang kali bikin survei. Ya, betul. Nah, sekarang ini kan dari hasil survei itu popularitas presiden sedang turun. Betul. Nah, kira-kira apa yang bisa mendongkrak secara signifikan popularitas presiden ini? Ya, tadi saya katakan Mas Iwel bahwa masalah ekonomi Mas Iwel. Penurunan popularitas SBY juga disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu kenaikan harga BBM. Tapi mayoritas di seluruh dunia juga menurun kan ekonomi. Walaupun seluruh dunia menurun, ini kita harus tingkatkan. Paling tidak kinerja ekonomi ini harus tetap ditingkatkan, Mas. Supaya lebih baik lagi. Karena apa? Saat ini rakyat sudah sangat menderita. Kalau kita lihat. Kita sudah terjepit oleh banyaknya kenaikan harga bahan pokok, oleh kenaikan transportasi. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau seandainya tingkat pendapatan juga dinaikkan. Ya, Mas Yoko, saya mau nanya lagi nih. Jadi kalau misalnya memang benar SBY itu popularitasnya menurun, lalu siapa calon presiden yang memiliki kans besar di pemilu 2009? Ya, sebetulnya ya, kalau seandainya kita lihat ya kan para calon presiden ini sangat menyebar ya. Cuma kalau kita lihat dari hasil survei kita, itu ada Ketua Umum PDIP Megawati, yaitu suaranya cukup signifikan, yaitu 30,4%. Yang selama dalam survei kita, baru kali ini Megawati bisa menyalip suara SBY. Jadi, cuma memang ada kandidat-kandidat lain yang saya pikir juga bisa menjadi kuda hitam, yaitu misalnya Wiranto yang juga dalam survei kita di bulan Desember suaranya hanya 4%. Di bulan Juni ini meningkat menjadi 9%. Tapi kita tidak tahu seberapa besar nanti peningkatan suara para kandidat-kandidat ini ketika mendekati pemilu, terutama tahun 2009 gitu. Yang menarik tadi Mas Yuko mengatakan faktor menyebabkan popularitas menurun itu lebih tekankan pada persoalan ekonomi. Ya, yaitu kebijakan ekonomi. Ya, kebijakan ekonomi itu ada kaitannya dengan angka kemiskinan. Nah, kalau Anda melihat angka kemiskinan ini bagaimana yang terakhir? Saya kira begini ya, masalah kemiskinan. Dulu itu memang kita berada di bawah garis kemiskinan. Tapi sekarang sebetulnya sudah ada peningkatan, Pak Iwel. Oh ya, udah peningkatannya seberapa banyak, Kita Pak? tepat ada di garis kemiskinan itu. Udah gitu. Tepat di Sekarang pas garis. ya? Iya. Oh, iya. Baiklah, pimpinan sidang. Ya pemirsa, itulah jalannya sidang Dewan Parodi Rakyat mengenai
popularitas Presiden SBY yang menurun, tapi walau bagaimanapun kita terus berharap pemerintah tetap fokus memberikan pelayanan terbaik dan pengabdian tertinggi bagi rakyat Indonesia. Dan akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Jangan lupa untuk saksikan terus Demo Crazy setiap Minggu malam pukul 21.05 dan tayangan ulangnya setiap hari Senin jam 12.35 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa pekan depan. Silakan Bapak. Oke, baiklah anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya tutup.